Saya membayangkan apa yang tadi disampaikan Pak Inspektur itu, kalau sudah mendekati 31 Maret, apa gak mau nyerai aplikasi itu? Karena semua punya sanksi itu tadi. Di masing-masing daerah itu punya sanksi, dan Gresik ini termasuk sanksi paling berat, Pak. Hanya 50% TTP, Pak. Baik, Mas. Jadi Bapak Ibu, itu secara umum kenapa LHKPN ini menjadi sesuatu yang serius, sangat penting bagi kita. Dan inspektorat nanti siap mengawal Bapak Ibu. Kalau ada kurang jelas, dan kurang dimengerti apa yang kita dapat hari ini, Bapak Ibu bisa minta kita inspektorat untuk hadir di OPD Bapak Ibu memberikan pendampingan. Tapi dengan catatan WL ya kudu lengkap gitu. Muri sitok-sitok ya Swen. Jadi kami siap nanti bila Bapak Ibu masih kesulitan, kita siap untuk melakukan pendampingan. Dengan catatan wajib lapornya juga harus standby di situ, baru clear nanti. Dan saya berharap jangan menunggu akhir bulan. Kalau si pertengahan Maret tuh munyer nanti. Okay. Nanti aplikasi dan rinciannya akan disampaikan Mas David Cahyono. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Dugem. Jadi beberapa hal tadi disampaikan, bahwasannya LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan melalui transparansi dari penyelenggara negara. Hal yang perlu diperhatikan juga tadi adalah jadi mohon nanti wajib lapor itu supaya segera melaporkan dan terbuka, transparan itu tadi ya. Karena memang informasinya itu kan LHKPN itu kan akan dipublikasikan secara terbatas ke publik. Makanya ada kalanya itu kan ada berita di media itu kan si ini harta kekayaan sekian itu memang beberapa hal itu dipublikasikan secara terbatas oleh KPK. Jadi mohon keseriusannya wajib lapor untuk mengisi dengan baik dan transparan. Terlebih lagi yang harus digarisbawahi lagi itu terkait sanksi ya, yaitu yang harus mohon diperhatikan sanksinya ya seperti yang Mas Dokan sampaikan tadi kan, sanksinya cukup lumayan lah, apalagi terkait TTP itu kan terkait hajat hidup ya, nah, itu 50% itu ya lumayan mana ya, bisa gulung-gulung nanti. Ya mungkin itu yang di sesi pertama, kemudian kita masuk ke sesi kedua. Nanti kita disampaikan oleh Mas David terkait teknisnya, teknis pengisian hal-hal apa saja yang nanti harus dipersiapkan sebelum Bapak Ibu mengisi, itu nanti akan disampaikan, dan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pengisian harta kekayaan, terutama yang apa istilahnya harta bergerak, dan itu yang banyak itu yang harta tidak yang bergerak itu kan biasanya teman-teman itu banyak. Terus bagaimana nanti pencatatannya utang itu seperti apa? Mungkin kurang lebihnya itu. Monggo waktu dan tempat Mas David untuk menyampaikan terkait teknis pengisian LHKPN melalui aplikasinya KPK. Monggo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu ya. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terutama wajib lapor LHKPN dan seluruh hadirin yang hadir dalam ruangan ini untuk kegiatan BIMTEK penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Saya tentunya sambut dengan baik karena di bulan Februari ini adalah di mana periode saat kita untuk melaporkan LHKPN. Jadi periodenya itu dimulai dari Januari dan berakhir sampai 31 Maret. Dan yang dilaporkan 1 tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu melaporkannya di bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Dukan, gambaran umumnya seperti apa. Mungkin ada slide saya yang sama dengan Pak Mas Dukan, tapi pembahasannya ini secara teknis untuk pengisian aplikasinya. Nah, ini perlu kita ketahui Bapak Ibu, KPK saat ini sedang mengembangkan 3 program yang digaungkan mulai dari yang pertama adalah pendidikan, yaitu dengan pembangunan nilai. Yang kedua, pencegahan, yaitu dengan perbaikan sistem. Yang ketiga adalah dengan adanya penindakan. Tanpa kita sadari, LHKPN itu memuat dari 3 elemen tersebut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena LHKPN nantinya akan setiap tahun kita isi secara periodik, dan tentunya itu membangun nilai kita, terutama pada nilai akuntabilitas, kejujuran, dan transparansi Bapak Ibu semua. Dan semua itu nantinya tidak lepas dengan partisipasi publik. Kenapa? Karena harta kekayaan kita nantinya diumumkan oleh KPK melalui aplikasi LHKPN tersebut sendiri. Jadi bisa dilihat secara publik dengan mengisikan nomor NIK kita. Jadi siapapun bisa melihatnya nanti Bapak Ibu. Kemarin saya ada pertanyaan dari wajib LHKPN. Tanya, Mas David, saya ini ingin mengisi LHKPN. Yang ingin saya isi terkait perabotan rumah tangga. Nah, pertanyaannya, sampai pada level mana harta yang harus saya laporkan? Apakah sendok di rumah harus saya laporkan? Ataukah kompor di rumah juga harus saya laporkan? Nah, pertanyaannya beliau seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan tahap pengisian LHKPN. Karena di LHKPN ini disusun secara sistematis untuk memudahkan Bapak Ibu selaku wajib lapor untuk melaporkan harta kekayaan Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu, dulu sebelum ada update terbaru dari pengembangan aplikasi ini, database kita itu kita sendiri yang menyimpannya, bukan LHKPN itu. Jadi seringkali terjadi, setiap kita mau lapor, tentunya ini yang untuk pelaporan periodik ya, yang udah pernah lapor ke 1, ke 2, bahkan ini laporan yang ketiga. Untuk pelaporan ketiga itu seringkali yang diambil, yang dilaporkan data yang pertama. Padahal ada data yang kedua yang jauh lebih update. Nah, di aplikasi yang baru ini, kok berubah sendiri ya slide saya? Yang di update aplikasi ini, nanti database Bapak Ibu secara aman akan tersimpan dalam database aplikasi LHKPN. Jadi nanti apabila Bapak Ibu yang untuk pelaporan berikutnya, pelaporan periodik, Bapak Ibu cukup mengupdate load data. Setelah itu Bapak Ibu bisa update.
apakah harta tersebut ada perubahan ataukah tetap, bahkan apakah sudah dihapus. Dihapus dalam hal ini harta tersebut sudah tidak menjadi milik Bapak Ibu sendiri. Nah, dari perjalanan KPK di sini, amanah dan kewajiban kita sebagai penyelenggara negara diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Perlu Bapak Ibu ketahui, di situ telah memuat pertama, penyelenggara negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya. Yang kedua, tidak hanya melaporkan, penyelenggara negara juga diwajibkan untuk mengumumkan harta kekayaannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bersedia untuk diperiksa. Nah, dalam hal ini, KPK yang mengatur semua itu. KPK yang menerbitkan aplikasi LHKPN. Kenapa KPK? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki mandat, diberikan mandat untuk mulai dari pendaftaran sampai dengan pemeriksaan. Nah, untuk melanjutkan tugas dan fungsinya, maka dibentuklah Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 yang telah disempurnakan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020. Nah, itu nanti yang akan menjadi pedoman bagi kita semua untuk mengisikan LHKPN. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang di situ telah mengatur disiplin PNS. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mas Dukan terkait sanksi-sanksi apa yang harus diterima apabila Bapak Ibu tidak melaporkan atau telat dalam melaporkan LHKPN. Nah, LHKPN sendiri itulah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara. Dalam hal ini jangan diartikan secara sempit Bapak Ibu, karena yang dilaporkan itu bukan harta penyelenggara milik kita sendiri, tapi juga harta pasangan dan juga anak dalam tanggungan. Terus Bapak Ibu, bagaimana kalau suami istri wajib lapor LHKPN? Apakah harus lapor salah satu atau dua-duanya lapor? Nah, di sini juga dijelaskan, dua-duanya harus melaporkan. Jadi istri melapor, suaminya juga melapor. Isiannya bagaimana Bapak Ibu? Apakah harus sama? Idealnya harus sama. Ya. Jadi apa yang diisikan di data istri dan apa yang diisikan di data suami seharusnya sama. Apakah bisa beda? Bisa. Gak apa-apa, siapa tahu sang suami gak tahu kalau istri punya tabungan lain, atau istri juga gak tahu suaminya punya simpanan apa lagi. Nah, jadi idealnya sama, tapi kalau memang beda tidak masalah. Nah, untuk pelaporannya dituangkan secara elektronik melalui aplikasi elhkpnkpk.go.id. Tujuan dan manfaat tadi juga sudah dijelaskan, jadi tidak perlu saya ulang-ulang lagi. Ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami, ada dua jenis pelaporan. Yang pertama adalah pelaporan secara periodik, yang kedua adalah pelaporan secara khusus. Bedanya apa Mas? Bedanya untuk yang periodik itu adalah pelaporan selama menjabat 1 tahun sekali. Dilaporkan paling lambat sebelum 31 Maret. Apakah bisa lebih cepat? Bisa Bapak Ibu. Lebih cepat lebih baik.
Bahkan perlu Bapak Ibu ketahui, di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur itu ada loh yang ngasih waktu itu 1 Januari harus sudah submit 100%. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kita masih asik tahun baruan, yang di sana sudah sibuk untuk submit LHKPN-nya. Itu ada di Provinsi Jawa Tengah, itu salah satu kabupaten. Nah, kalau yang khusus bagaimana? Yang khusus pelaporannya pertama kali atau saat kita pertama kali diangkat atau kita menjabat sebagai penyelenggara negara. Dan berikutnya adalah berakhir masa jabatan. Berakhir masa jabatan di sini dalam arti Bapak Ibu akan mendekati waktu purna. Jadi langsung diisi ke akhir masa jabatan. Pilihannya nanti khusus langsung akhir masa jabatan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu. Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Mohon izin langsung saya jawab. Jadi, pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Mohon. Beda ya. Apakah saat memilih jenis pelaporan khusus karena akan berakhir masa jabatan Bu ya, diharuskan juga melaporkan tahapan periodik. Nah, di sini saya kasih jawaban Bapak Ibu. Bagi yang purna tugas di pertengahan tahun, misalkan purna tugas di bulan 6, langsung saja Bapak Ibu memilih akhir masa jabatan. Jadi tidak perlu untuk mengisi periodik. Namun apabila Bapak Ibu akan purna tugas melebihi pertengahan tahun, ngisinya harus 2 kali. Yang pertama periodik, yang kedua akan mendekati purna harus mengisi akhir masa jabatan. Nah, batas waktu untuk pengisian khusus 3 bulan sejak diangkat atau sejak pensiun. Nah, ini ada di salah satu kabupaten lain juga. Biasanya kadang kan kalau orang sudah pensiun biasanya kan ingin hidup tenang, pengen bermain dengan cucu, masa masih diganggu lagi untuk lapor LHKPN. Nah, ini adalah ada salah satu treatment dari kabupaten lain, Bapak Ibu. Misalkan contohnya akan purna tugas pada 1 Desember. Maka diwajibkan wajib LHKPN tersebut melaporkan paling lambat 1 Desember. Apakah menyalahi Perkom? Tidak Bapak Ibu, karena di situ disebutkan 3 bulan sejak diangkat atau sejak pensiun. Mungkin itu bisa menjawab Ibu. Sebentar, ada dibantu mic-nya Bapak Ibu. Biar yang lain dengar. Makasih gini, itu kalau nanti yang pensiun ya. Kalau ini yang pertama kali menjabat gini di pertengahan tahun atau pertengahan tahun lebih itu ada kepala UPD baru. Nah, 3 bulan kan 3 bulan sejak diangkat dia melaporkan. Yang satu yang saya pertanyakan, dia membuat sejak 3 bulan sejak diangkat. Dia membuatkan laporan khusus itu berarti untuk 3 bulan saja dia diangkat baru, ataukah seluruh dari Januari sampai katakanlah beliaunya diangkat bulan Agustus. Kalau 3 bulan sejak diangkat berarti kan September, Oktober, November. November buat khusus. Itu di jabatan yang baru saja, apakah dengan jabatan sebelumnya? Yang kedua, setelah dia buat khusus di bulan November, apakah dia punya kewajiban untuk periodik di akhir sebelum 31 Maret itu dengan harta keseluruhan? Betul Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya jawab langsung. Untuk yang pemilihan khusus, misalkan tadi bulan Agustus setelah pengangkatan. Nah, itu batas waktunya 3 bulan sejak pengangkatan harus melaporkan dengan kategori khusus. Setelahnya Bapak Ibu di awal
tahun ke depannya harus melaporkan lagi secara periodik. Periodiknya dilaporkan dalam jangka waktu 1 tahun ke belakang. Misalkan tahun kemarin 2022 ada yang diangkat bulan Agustus Bu ya, pengangkatan bulan Agustus. Nah itu sebelum 3 bulan harus melaporkan dengan periode khusus. Next, tahun ini harus melaporkan lagi dengan jenis laporan periodik yang melaporkan selama 1 tahun kemarin. Nah, jadi seperti itu Ibu. Yang khususnya tadi Januari sampai November, apa Januari sampai Agustus? Yang khususnya tadi, Ya. khususnya saat melaporkan saat itu juga Bu. Jadi Agustus ya diangkat ya, Ya. Agustus diangkat mau melaporkan bulan September, Ye. Januari sampai September harus dilaporkan. Semoga bisa membantu Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Saya lanjut ya. Ini Bapak Ibu, sebelum nanti kita masuk ke pengaplikasiannya, di sini adalah kunci utama harta yang perlu dilaporkan. Harta yang bisa dilaporkan adalah harta yang bisa diklaim sebagai milik penyelenggara negara yang bisa diperjualbelikan dalam waktu kapanpun dan atas nama siapapun. Saya kasih contoh Bapak Ibu, misalkan saya membeli mobil, saya belinya second Bapak Ibu karena belum bisa beli baru. Beli second masih atas nama si A. Nah, itu belum saya balik nama Bapak Ibu, masih nama si A itu. Apakah harus saya laporkan? Dilaporkan Bapak Ibu, karena itu sudah klaim milik saya. Begitu pula sebaliknya, barang saya, mobil saya dibeli oleh si B sama saya, apakah harus dilaporkan? Tidak usah Bapak Ibu, karena saya sudah tidak memiliki hak untuk ngeklaim memperjualbelikan barang tersebut karena sudah saya jual. Jadi kunci utama harta yang dilaporkan adalah harta yang bisa diklaim sebagai milik penyelenggara negara yang bisa diperjualbelikan sewaktu-waktu dan atas nama siapapun. Yes, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini saya tampilkan sedikit, ada perubahan definisi dari peraturan yang lama ke peraturan yang baru. Definisi yang ingin saya bahas di sini biasanya banyak yang bingung antara istri atau suami dan anak tanggungan. Dalam hal ini, kemarin saya pernah mendampingi wajib lapor. Beliau tanya kepada saya, gini, Mas David, saya ini punya 3 istri. Apakah harus saya laporkan? Harus dilaporkan Bapak Ibu. Tapi nanti gimana Pak? Kalau ketahuan, soalnya istri pertama saya itu tidak tahu kalau saya punya istri kedua dan istri ketiga. Jadi aman Bapak Ibu. Karena nanti yang akan diumumkan itu bukan berapa jumlah istri Bapak Ibu, berapa jumlah pasangan Bapak Ibu, tapi harta yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi seperti itu, aman, tetap dimasukkan aja. Tapi kalau PNS ini saya yakin pasangannya pasti 1. Tapi kalau di kementerian yang lain atau BUMD yang lain banyak juga sih. Baik, terkait istri atau suami dalam pengisian LHKPN. Terus yang kedua adalah anak tanggungan. Ini Bapak Ibu yang kadang masih banyak yang bingung terkait anak tanggungan. Definisi anak tanggungan di sini adalah anak yang secara finansial kebutuhannya 100% masih dicukupi atau dipenuhi oleh Bapak Ibu. Tinggalnya pun masih dengan Bapak Ibu, makan sehari-hari masih dengan Bapak Ibu. Seperti itu. Ada juga pengamaran yang tanya itu kepada saya, Mas David, anak saya usianya 18 tahun, tapi dia sudah menjadi YouTuber. Penghasilannya Mas, per bulannya ratusan juta. Makan
masih ikut saya Mas, karena satu rumah sama saya, nggak mungkin kalau nggak saya kasih makan. Ini masih masuk anak tanggungan apa enggak? Enggak kan? Karena secara finansial sebenarnya anak tersebut sudah mandiri. Jadi tidak perlu dimasukkan ke anak tanggungan. Ada kemarin beberapa kasus itu, ada yang anaknya udah usia 30 tahun, pekerjaannya sudah jadi pengacara, namun masih dimasukkan dalam anak tanggungan. Dari situ KPK langsung konfirmasi ke wajib lapor, Mas ini harus dirubah, nggak bisa, karena sudah 30 tahun dan sudah memiliki pekerjaan sebagai pengacara. Jadi harus dirubah. Dan yang bisa ngerubah itu adalah Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak ngerubah, di sana di KPK nggak bisa ngerubah, nggak bisa ngedit. Bisanya konfirmasi kepada Bapak Ibu. Seperti itu. Barangkali dari sini ada yang ingin ditanyakan. Baik, silakan Bapak Fatah. Terima kasih Pak. Mohon maaf, mau tanya yang pertama tentang tadi masalah harta kekayaan yang harus dilaporkan. Tadi panjenengan membuat contoh membeli mobil ya, bukan atas nama sampean, tapi masih atas nama yang punya dulu. Itu bisa dijual dan itu harus dilaporkan, ya kan? Yang saya tanyakan begini, kadang-kadang kita ini orang desa Pak. Ini bukan masalah kendaraan, tadi contohkan kendaraan. Sekarang masalah tanah. Kadang-kadang kita itu dikasih orang tua tanah itu sudah diberikan, tapi nama masih tetap nama orang tua. Padahal kami bisa menjual karena sudah secara hukum sudah sah diberikan kita. Nah ini apakah harus dilaporkan? Karena itu namanya namanya masih nama orang tua. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan keluarga. Saya punya anak dua, masing-masing anak saya sudah menikah, sudah hidup sendiri-sendiri. Apakah itu juga termasuk yang harus dilaporkan atau sudah harus dihapus? Kalau menghapus bagaimana caranya? Terima kasih. Siap, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dari Bapak Fatah selaku Irban 3 di Inspektorat Kabupaten Gresik. Langsung saya jawab Bapak. Terkait tanah yang tadi diberikan orang tua kepada kita, itu nantinya tetap masuk ke aset tanah dan bangunan. Masuknya di situ harta warisan atau hibah. Hibah ada dua, hibah tanpa akta ataupun dengan akta. Nah, di situ Bapak Ibu nanti bisa, nanti di aplikasi akan saya jelaskan lebih lanjut dalam tahap pengisiannya. Ini masih gambaran dulu. Ada juga kemarin saya kasihkan contoh lagi Pak Fatah dan Bapak Ibu sekalian. Mas, saya dikasih tanah oleh orang tua saya, tapi tanahnya masih atas orang tua saya, belum nama saya. Apakah saya bisa jual dan harus saya laporkan? Selama tanah itu sudah diklaim sebagai milik Bapak Ibu dan bisa diperjualbelikan, maka tanah tersebut wajib dilaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, mohon maaf, masalah anak tanggungan. Anak tanggungan, Bapak Fatah sudah berapa tahun tadi sudah menikah Pak ya? Nah, sudah menikah, itu nanti pilihannya tetap dimasukkan dalam LHKPN. Tapi pilihannya nanti anak di luar tanggungan, bukan anak tanggungan lagi. Seperti itu. Kenapa? Karena secara finansial anak dari Bapak Fatah tadi sudah mandiri, sudah bisa hidup sendiri. Nah, itu nanti akan saya jelaskan detail dalam aplikasinya. Ini masih gambar secara umum aja. Nah, kemarin juga ada yang tanya kepada saya, Mas, tanah saya diberikan orang tua, bangunannya saya bangun sendiri atas harta saya yang mengeluarkan biaya untuk membangun rumah tersebut. Nah, renovasinya dapat bantuan dari saudara saya. Itu bagaimana saya harus melaporkan? Tetap harus dilaporkan. Nanti di situ ada pilihan perolehan sendiri dari hibah orang tua
atau hibah saudara? Nanti di aplikasi Bapak Ibu. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan lagi? Monggo Bapak. Tolong dibantu. Terima kasih. Dari DLH Pak, kalau yang dulu-dulu itu ketika kita ngisi di LHKPN itu kan menyebutkan harga dari harta kita atau seperti gini, kita membeli tanah atau rumah itu harga awal sekian, kemudian ya harta perolehan, kemudian harta jual sekian. Nah, untuk menafsirkan harga jual yang sekarang itu berdasarkan penafsiran kita sendiri atau ada standar aturannya sehingga nanti tidak salah. Ya, terima kasih, ngapunten. Ya, terima kasih Bapak dari LH atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Jadi nanti untuk memasukkan penafsiran harga itu dari penafsiran kita sendiri Bapak Ibu. Contoh tanah dan bangunan. Sebenarnya bisa Bapak Ibu kalau mau pakai acuan NJOP, tapi harganya itu selisih jauh. Jadi saya rekomendasikan untuk melihat harga pasaran aja. Harga pasaran saat ini berapa itu nantinya yang Bapak Ibu masukkan. Apa perlu pakai appraisal profesional? Saya rasa nggak perlu. Cukup perkiraan Bapak Ibu saja. Misalkan Bapak memasukkan harga rumah Bapak saat ini kisaran harga 1 miliar. Kisaran harga 1 miliar. Nah, ternyata ketika Bapak jual, harga tersebut 1,2. Gak masalah, gak apa-apa. Jadi gak harus tepat. Namanya perkiraan bisa tepat, bisa tidak. Gak masalah, seperti itu Bapak. Nah, ya mungkin bisa membantu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi ya. Ya, siap Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, apabila harta peninggalan orang tua atau warisan itu, misalnya rumah, itu namanya misalnya nama saya dengan nama adik saya di dalam sertifikat. Nah, itu nanti kewajiban penilaian penyampaian pelaporannya seperti apa? Separuh dari harga yang ada atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya saya dengan saudara saya itu membeli 2 bidang tanah. Yang satu atas nama saya, yang satu atas nama saudara saya. Tapi sumber dananya Paroedang. Yang seperti itu, terus namanya tadi juga satu-satu, yang satu nama saya, yang satu nama saudara saya, sumber dananya bersama Paroedang. Separuh-separuh. Nah, ini pelaporannya seperti apa? Ya, baik. Bagus Bapak Ibu. Jadi belinya patungan Pak ya, separuh-separuh sama saudara ya. Yang harus dilaporkan seperti apa? Tetap harus dilaporkan. Jadi prinsip LHKPN ini adalah self assessment. Kebenaran isian, kelengkapan isian tergantung dari kejujuran Bapak Ibu sendiri. Cara pengisiannya bagaimana Pak? Cara pengisiannya di situ nanti ada keterangan. Di aplikasi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut karena itu masih secara umum ya. Di situ ada isian. Bapak Ibu sebidang tanah sekian. Diisi aja nilai perolehan berapa, di situ ada keterangan nanti. Keterangannya di situ atas nama saya dan atas nama yang bersangkutan. Diisi 2 nama. Jadi bukan nama Bapak Ibu sendiri kalau memang belinya patungan. Contoh kemarin ada yang melaporkan rekening tabungan. Pak, saldo saya itu sebenarnya cuma 100.000 Pak. Tapi di rekening saya itu ada uang arisan dari tetangga 10 juta. Jadi kebacanya 10.100.000. Saya laporkan berapa ini Pak? Nah, yang dilaporkan ya yang milik kita sendiri. Kita laporkan yang 100.000. Terkait yang 10 juta itu nanti Bapak tidak perlu laporkan. Bisa dicantumkan namun dikasih keterangan 10 juta tersebut milik tetangga atau uang arisan tetangga. Itu Bapak contoh mudahnya. Ya, mungkin bisa membantu. Mohon maaf Mas David, saya potong dulu. Barangkali kita langsung ke aplikasi aja. Soalnya kalau saya lihat tadi banyak yang terkait teknis semua.
Jadi biar nanti tidak Bapak Ibu tidak bingung ketika ngisi, mending langsung aja ke aplikasi. Nanti ketika waktu ngisi harta kekayaan, aset, barangkali tanah, bangunan, nanti disampaikan waktu itu aja. Untuk memberi waktu, soalnya kita udah agak siang soalnya. Ya, barangkali itu aja Mas David. Baik, siap, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita habis ini lanjut ke teknis pengaplikasian. Di situ nanti barangkali ada yang kurang paham dari pengisian aplikasi bisa langsung ditanyakan. Ini saya jelaskan sedikit aja terkait gambaran umum apa aja yang nanti perlu diisikan. Oh ini, mohon izin sebentar, ini perlu saya sampaikan juga karena ini sangat penting. Tahapan pengisian LHKPN di sini, yang pertama Bapak Ibu harus bisa login menggunakan akun Bapak Ibu sebagai wajib lapor LHKPN. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa langsung login ke aplikasinya. Sudah bisa login Bapak Ibu? Mohon izin yang hadir di sini yang tidak selaku WL, apakah sudah punya akun pimpinannya masing-masing? Ada yang punya akun? Sudah ya, yang punya akun bisa segera login. Kan dua Pak. Barangkali teman-teman yang bukan WL minta salah satu WL untuk user akunnya ya, biar bisa praktek, gitu ya. Yang belum pegang akun WL siapa? Barangkali tunjuk tangan Pak, Bapak Ibu. Dari mana? LH. Yang itu, Ibu? Dari? Disnaker. 3, ada 3 toh. Satunya itu Mas depan apa? Bapeda. Yang belakang itu Pak Dongka. 4. Yang lain dari mana Pak? Pariwisata. 5 ya berarti. Untuk sementara yang 5 itu tadi pakai akun simulasi aja dulu ya. Mohon izin Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu karena ini praktek pengaplikasian. Bapak Ibu yang tidak bisa login, kita sudah sediakan akun untuk simulasi. Bapak Ibu bisa langsung login pakai akun simulasi. Username dan passwordnya seperti yang ditampilkan pada layar ini.
diperbesar Bapak Aung. Sembilannya 15 kali, nolnya 1 kali. Karena ini nomor KTP 16 kali Bapak Ibu. Akun simulasi username 9-nya 15 kali, nolnya 1 kali. Passwordnya simulasi 123 bintang. Ada yang belum login? Barangkali nanti dibantu sama Mas Nyoman. Bapak Ibu sudah legend semua? Bapak Aung Yang bisa belum persiapan untuk login tangan juga. biar tahu. Internetnya sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Barangkali kalau WP-nya udah nggak bisa, pakai tethering dulu aja di sementara ya. Pakai tethering HP masing-masing dulu ya. Sudah bisa login. Sudah bisa semua Bapak Ibu? Belum? Baik, kita tunggu yang belum bisa. Cek. Barangkali internetnya kalau nggak kuat bisa coba di tethering pakai HP-nya masing-masing dulu Ibu. Sudah bisa?
Sinovac screen versi untuk kalau kita masalah warga ini Singapura itu iya malam kali bisa itu langsung lihat screen aja konco-konco satu bisa. Baik, Bapak Ibu, bisa kita lanjut untuk masuk ke tahapan pengaplikasiannya. Sudah bisa login semua ya? Nanti yang belum bisa segera mengikuti atau bisa sekalian memantau di layar depan sini, Bapak Ibu. Bapak Aong bisa masuk ke aplikasinya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut. Ya, sudah bisa masuk ke aplikasinya. Tampilan awalnya seperti ini. Untuk yang isi LHKPN baru bisa diklik untuk tanda isi LHKPN baru. Coba diklik Bapak Aong. Nah, ini tidak bisa karena sudah ada isian kemarin yang kita coba dan sudah masuk dalam status draft. Diklik OK. Bapak Aong. Karena ini sudah ada di dalam draft, maka isiannya langsung kita masuk ke draft, kita klik menu edit tombol yang hijau. Yang pakai akun simulasi nanti datanya sama seperti ini karena itu satu akun buat kita semua. Cek. Bapak Aung kalau lemot bisa pakai tethering dulu. Coba pakai tethering Bapak Aung. Mungkin wifi-nya di sini nggak support.
Mohon izin Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, yang tidak punya akun yang tadi sudah masuk ke akun simulasi, mungkin mohon maaf bisa untuk logout dulu, karena ini kelihatannya akun simulasi kita dibatasi, ya bisa buat beberapa orang. Kemarin sudah kita coba sebenarnya bisa, tapi nggak tahu ini dari servernya dia nggak mau ngebaca. Yang sudah punya akun WL bisa masuk, yang tadi sudah terlanjur masuk ke akun simulasi bisa logout dulu untuk mempersingkat waktu agar kita bisa login dan kita bisa lanjutkan ke tahap pengisian. Baik, untuk mempersingkat waktu saya tampilkan secara slide saja Bapak Ibu sambil kita coba untuk terus login. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin bisa ditampilkan Bapak Aong untuk slide-nya. Oke, next. Bapak Ibu tolong diperhatikan, ini slide kami karena mohon maaf untuk percobaan aplikasinya ada kendala pada server. Jadi kita sudah menyiapkan slide seperti apa yang harus Bapak Ibu isikan saat nanti melakukan pelaporan. Yang sudah bisa masuk ke aplikasi bisa langsung pilih jenis laporan periodik atau khusus seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Biasanya yang belum periodik itu nggak akan muncul untuk apa itu jenis laporan periodik, tapi langsung khusus. Bapak Ibu yang awal menjabat langsung bisa dipilih khusus awal menjabat. Nah, setelah Bapak Ibu masuk, halaman pertama nanti kita akan ditampilkan dengan data pribadi. Data pribadi di sini nanti diisikan data pribadi Bapak Ibu masing-masing. Nah, jangan lupa tiap ada tanda bintang merah itu artinya wajib diisi. Kalau yang nggak ada tanda bintang merah bisa diisi ataupun tidak. Kalau diisi ya monggo, nggak diisi juga nggak apa-apa. Selanjutnya setelah pengisian data pribadi sudah diisi, Bapak Ibu akan dilanjutkan ke pengisian jabatan. Jabatan Bapak Ibu nanti harap dicek kembali.
karena seringkali data jabatan tidak sesuai. Karena mengingat tingkat mutasi kita juga sangat tinggi. Misalkan kemarin di OPDA, sekarang di OPDB jabatannya berbeda, jadi itu untuk diperhatikan Bapak Ibu. Setelah data jabatan Bapak Ibu terisi dan setelah dicek sesuai, Bapak Ibu akan dilanjutkan ke tahap pengisian data keluarga. Di sini Bapak Ibu mulai mengisi data keluarga, siapa aja yang akan diisikan di situ, termasuk pasangan, anak dalam tanggungan maupun anak di luar tanggungan. Baik, sebelum tak lanjut, bisa login enggak? Coba login lagi. Gak bisa Bapak Aung? Gak bisa? Mungkin coba di refresh dulu, di close. Di close, coba dibuka lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, karena kemungkinan server di LHKPN sendiri mengalami down, jadi kita sampaikan secara paparan materi aja. Nggak jauh berbeda. Oke. Ke materi awal Bapak Aung. Materi awal. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya, karena ini kalau menunggu servernya bisa, ini nanti kita bisa sampai sore di sini. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau gimana bisa ditanyakan lagi ya. Mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu tadi sampai di data keluarga. Saya sampaikan untuk data keluarga isiannya tadi adalah isian data pasangan sama anak dalam tanggungan maupun di luar tanggungan.
Dan perlu Bapak Ibu cermati, hati-hati dalam pengisian tanggal lahir pasangan ataupun tanggal lahir anak kita. Karena seringkali beberapa kejadian di KPK sana ada yang keliru memasukkan tanggal lahir istrinya. Dari data keluarga di sini mungkin ada yang ditanyakan, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, seperti ini contoh form data keluarga. Bapak Ibu bisa mengisikan WNI apabila pasangan Bapak Ibu berasal dari Indonesia. Nomor induknya juga diisi, nama, hubungan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, sampai dengan nomor telepon. Alamatnya apabila sudah sama dengan alamat Bapak Ibu, tinggal klik sama dengan PN. Nah, ini yang ada di bawah ini tinggal klik, nanti muncul dengan data penyelenggara negara. Kalau sudah diisi, Bapak Ibu bisa simpan dan klik lanjutkan. Setelah data keluarga terisi, Bapak Ibu akan dibawa ke kolom harta. Ini yang wajib Bapak Ibu laporkan, ada 7. Pertama, tanah dan bangunan. Yang kedua, alat transportasi atau mesin, harta bergerak, surat berharga, kas ataupun setara kas, harta lainnya, dan yang terakhir hutang. Kalau yang lalu, tahun lalu, di LHKPN tidak menyantumkan kas ataupun setara kas. Tapi di tahun ini, kas dan setara kas dicantumkan dan Bapak Ibu wajib untuk mengisinya. Tanah dan bangunan di sini, Bapak Ibu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adalah tanah yang bisa diklaim sebagai milik Bapak Ibu, yang bisa diperjualbelikan sewaktu-waktu dan atas nama siapapun. Ini untuk yang pelaporan kedua Bapak Ibu. Pelaporan kedua berarti sebelumnya sudah pernah lapor. Mau 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu tinggal updating datanya saja. Nah, ini jadi yang saya maksud tadi, yang sudah jelaskan saya di awal, untuk database Bapak Ibu sekarang sudah disimpan ke dalam database LHKPN. Bapak Ibu tidak perlu susah mencari data saya yang dulu yang saya laporkan di mana ya, tidak perlu, karena updating data ada di sini. Bapak Ibu tinggal merubah statusnya, ubah, tetap, ataupun hapus. Kalau Bapak Ibu tidak ubah, maka statusnya tetap tidak lapor. Ini tampilannya untuk harta yang sudah pernah melaporkan, bisa di-load semua data sebelumnya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Untuk tampilan harta yang sudah di-load ada 3 aksi di sini untuk edit. Di sini untuk tetap, dan yang merah untuk penghapusan. Untuk edit di sini apabila ada perubahan pada data Bapak Ibu. Misalkan harga jual tanah kemarin misalkan 200 juta. Sekarang Bapak Ibu bisa ngedit, Pak, ini kisaran harganya sudah naik menjadi 250 juta. Maka diedit. Begitu juga kalau misalkan, Pak, ini saya rasa juga nggak ada kenaikan, Pak, naik pun juga sedikit, maka Bapak Ibu bisa pilih untuk aksi yang biru, yaitu tetap. Apabila tanah Ibu sudah terjual di tahun kemarin, tahun sekarang ingin melaporkan, Bapak Ibu bisa mengklik tombol merah. Merah di situ berarti penghapusan. Penghapusan nanti ada macam-macam, bisa dijual, dihibahkan, dan lain-lain. Nanti kalau masuk di aplikasinya akan lebih detail lagi. Nah ini tampilannya, ada ubah, tetap, dan hapus. Ini untuk macam-macam penghapusan, ada penghapusan karena dijual, dihibahkan, masalah hukum, dan lain-lain. Contoh formnya nanti seperti ini, misalkan Bapak memilih penghapusan karena dihibahkan, itu akan dimasukkan tanggal transaksinya.
tanggal transaksi berapa, uraian hartanya apa, misalkan dihibahkan kepada adik, nilai pelepasannya berapa, pihak kedua dan alamat pihak kedua. Pihak kedua dalam hal ini penerima hibah dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada contoh kasus. Biasanya banyak penyelenggara negara itu yang bingung di sini. Pembelian harta secara kredit. Bagaimana Mas cara memasukkannya? Maka saya buat di sini ada kasus seorang WL wajib lapor membeli sebuah rumah dengan cara KPR di bulan Juli tahun 2022. Jangka waktu selama 10 tahun. Harga rumah senilai 1 miliar. Dibeli dengan cara membayarkan DP 300 juta. Berarti pinjaman di bank total ada 700 juta. Karena harganya 1 miliar, DP-nya 300 juta, berarti pinjamannya sebesar 700 juta. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Bagaimana cara pelaporannya? Nah, ini isian harta untuk harta tidak bergerak, tanah atau bangunan. Yang perlu Bapak Ibu cermati di sini adalah nilai perolehan dan nilai estimasi saat pelaporan. Nilai perolehan diisi oleh harga cash yang tadi Bapak Ibu beli, bukan harga uang DP yang Bapak Ibu keluarkan. Harganya 1 miliar, Bapak Ibu DP 300, tetap dimasukkan harga 1 miliar. Estimasi pelaporannya bagaimana? Sama, estimasi pelaporan saat penjualan, harganya saat itu juga harga 1 miliar, jadi sama di sini. Jenis buktinya apa Pak yang bisa saya masukkan? Tulis aja sertifikat. Pak, ini kan KPR, saya belum terima sertifikatnya. Nomor buktinya saya tulis apa? Bisa Bapak Ibu tulis 0. Dari sini jelas Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu isikan nilai harta tadi, tentunya jangan lupa di isian hutang pun juga Bapak Ibu isi. Karena kalau tidak diisi, nanti nilainya harta Ibu sangat meningkat drastis. Jadi isian hutang di sini adalah nilai awal hutang dikurangi total pokok angsuran yang telah dibayarkan. Nilai saldo hutang tadi 1 miliar dikurangi DP 300.000. Jadi nilai awal hutang di sini hutang Bapak 700 juta. Maaf, bukan ribu tapi juta. Nah, untuk nilai saldo hutangnya di sini adalah total pokok angsuran. Jadi nilai pokok angsurannya aja yang sudah dibayarkan di bulan Agustus sampai dengan September. Katakanlah misalkan nilai pokoknya itu 10 juta per bulan. Jadi nilai saldo hutang adalah 670 juta. Nah, ini jadi biar metu, biar balance antara hutang sama harta yang dibeli secara KPR. Karena Bapak Ibu tadi memasukkan nilai hartanya 1 miliar, di sini juga dimasukkan hutangnya berapa. Oke, selanjutnya. Lanjut di penerimaan. Di penerimaan nanti akan ada penerimaan hutang. Yang diisi berapa Bapak Ibu? Sesuai dengan nilai hutang yang Bapak Ibu dapat tadi. 700 juta. Penerimaan hutang Bapak Ibu senilai 700 juta. Itu penerimaan pencairan hutang saat KPR tadi di bulan Juli saat Bapak Ibu melaksanakan jual beli KPR. Besaran nilai harta. Ini pengeluaran harta. Pengeluaran harta adalah nilai harta yang tadi Bapak Ibu masukkan. Besar nilai harta di sini ada pengeluaran harta, pembelian atau perolehan harta baru. Itu tetap
Bapak Ibu isi dengan nilai sesuai cash tadi 1 miliar. Nah, untuk pelunasan atau angsuran hutang, di sini angsuran hutang adalah pokok nilai hutang plus bunga yang dibayarkan selama Agustus sampai dengan Desember. Jadi runtutannya seperti itu. Di sini ada pengeluaran, pelunasan atau angsuran hutang yang sudah Bapak Ibu keluarkan untuk ngangsur rumah tadi. Bedanya yang tadi dikurangi sama nilai pokok saja, namun yang ini ditambahkan dengan bunga. Jadi 30 juta yang tadi ditambahkan dengan bunga. Total yang Bapak Ibu keluarkan 55 juta. Misal itu seperti itu. Ini kan contoh kasus. Bingung Bapak Ibu? Barangkali ada yang ditanyakan terkait harta KPR atau apa? Silahkan. Ini contoh kasus yang saya tampilkan, hanya sebagian kecil. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan apa yang masih bingung terkait tanah bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, sampai dengan hutang. Silakan Bapak Ibu. Ya, nanti tetap kita kirim materinya. Gimana? Oh iya, kas setara kas. Ini aplikasinya kok nggak bisa dibuka, jadi ini cuman apa itu tampilan itu aja, Bu. Jadi kas setara kas itu isi ada pertama uang tunai, yang kedua tabungan Bapak Ibu, itu harus diisikan di situ. Batas pengisiannya yang diisikan adalah Januari sampai dengan Desember 2022, karena kita mau isi di 2023. Ada pertanyaan menarik kemarin gini kepada saya. Tes. Mas David, saya mau tanya terkait kas setara kas. Bukannya saya nggak mau ngisi, Mas, tapi saya bingung yang saya isikan apa. Jam 7 pagi gaji masuk, jam 9 pagi langsung ludes, Mas. Apa yang harus saya isikan? Jadi Bapak Ibu, di sini KPK tidak menilai besaran berapa yang ada di dalam tabungan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memiliki rekening untuk dimasukkan di kas setara kas, bank apapun, jenis apapun, bursa listing, non listing, saham apapun tetap dimasukkan. Jadi kembali lagi, LHKPN ini pada prinsipnya self assessment. Apapun isiannya, apapun kelengkapannya tergantung, sangat-sangat tergantung dari kejujuran Bapak Ibu. Itu yang akan dinilai dari KPK nanti. Apabila ada pengisian yang tidak sesuai, KPK nanti akan mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu. Contoh yang sering terjadi saat pengisian nilai 0, sangat rawan sekali. Mungkin Bapak Ibu saat mengisi sambil ngantuk, sambil ngopi, atau yang sering terjadi kemarin gini, biasanya dalam buku rekening yang kita cetak di bank itu kan ada 2 koma di belakang. Kebanyakan ada Bank Jatim, Bank BRI, itu tiap kali saya cetak laporan korannya itu ada 2 koma di belakang. Contoh, saya ada uang 100.000 tuh di rekening, tulisannya 100.000,98. Nah, saat kita pengisian kita tulis 100,000,98. Jadinya berapa itu Ibu? 10 juta kan? Padahal kita punya 100.000. Nah, jadi ini untuk diperhatikan Bapak Ibu dalam pengisian. Khawatirnya nanti muncul trending topik ASN terkaya di Indonesia ada di Kabupaten Gresik dengan nilai harta 16 triliun. Itu kalau syukur alhamdulillah. Tapi kalau karena
gara-gara pengisian nolnya salah atau kebanyakan, Bapak Ibu nanti akan di cross check sama KPK. Nah, kadang kalau kita di cross check sama KPK, misalkan kita didatangi KPK, Bapak bayangkan yang Bapak Ibu lihat di sekeliling, wah, Bapak itu tuh kemarin didatangi KPK, jelas ada apa-apanya nih. Khawatirnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan baik-baik dalam pengisian nominal, terutama dalam pengisian nol. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada mix, minta tolong. Untuk mengisi hutang dan piutang. Kalau piutang itu nanti masuk di penerimaan, Bapak Ibu. Penerimaan lainnya piutang. Kalau hutang itu masuknya di harta. Jadi di piutang nanti ada penerimaan. Karena prinsipnya piutang itu kan kita memberi pinjaman kepada orang lain, kita memberikan hutang kepada orang lain, masuknya nanti ke kita, jadi itu masuk di penerimaan. Kolomnya nanti ada di kolom lain-lain penerimaan piutang. Iya, harus dilaporkan. Contoh Bapak punya emas, katakanlah punya logam mulia. Nah, Bapak kreditkan tuh ke teman Bapak, per bulannya bayar sekian ya, sekalian dengan bunganya. Nah, itu logam mulianya nanti dimasukkan ke penerimaan piutang. Penerimaan nilai pokok sama dengan nilai bunganya. Itu nanti akan match. Seperti itu, mungkin bisa membantu. Yang lain? Sudah jelas Bapak G? Ya Pak, ini mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Baik, kalau sudah jelas, saya lanjut. Alah, nggak bisa. Bapak Ong dibantu next. Oh, sudah. Ini sudah. Nah, ini yang tahap-tahap terakhir untuk pengisian aplikasi. Setelah Bapak Ibu mengisi semua harta dan semua penerimaan maupun semua hutang, semua pengeluaran, sebelum Bapak Ibu submit, nanti akan ada review ringkasan LHKPN. Ini sebelum Bapak Ibu submit, sebelum dikirimkan. Akan muncul review ringkasan. Apa yang Bapak Ibu isikan tadi akan muncul. Bapak Ibu bisa cek. Sesuai enggak? Benar enggak? Ada yang keliru enggak? Kalau ada yang keliru, bisa diubah. Kalau enggak ada yang keliru, bisa dilanjutkan lagi. Setelah Bapak Ibu menganggap itu sudah benar Mas, ini yang saya laporkan. Langsung Bapak Ibu cetak ikhtiar harta. Dari sini akan muncul ikhtiar LHKPN Bapak dan Ibu. Harta, hutang, dan yang lainnya yang seluruhnya Bapak Ibu masukkan tadi akan masuk ke ikhtiar sini. Nah, setelah Bapak Ibu cetak ikhtiar, langkah berikutnya adalah submit. Nah, ini nih yang paling penting, yang sering terjadi. Mas, saya sudah submit Mas, tapi kok belum dapat tanda terima ya dari KPK? Karena Bapak Ibu submitnya tidak sampai dengan kode token. Setelah disubmit, nanti akan muncul kode token, akan masuk pada SMS atau email Bapak Ibu. Makanya kami sangat merekomendasikan untuk akun LHKPN ini menggunakan nomor HP pribadi dan email pribadi. Kadangkala ada yang menggunakan email kantor, setelah submit dia ngeceknya ke email pribadi yang nggak masuk Bapak Ibu. Termasuk juga yang lupa akun, ini juga sangat membantu. Lupa akun di sini ada restart untuk memulihkan akun kita yang nanti akan dikirim ke email kita.
Nah, biasanya kebanyakan orang Indonesia kan gitu, karena ini pelaporan 1 tahun sekali. Biasanya banyak yang lupa, dan biasanya Bapak Aung itu yang jadi primadona dia bulan Januari, Februari, dan Maret. Banyak yang hubungi dia, Mas, akun saya kok nggak bisa. Setelah ditanya sama Bapak Aung, oke, saya bantu restartkan Pak, sampean kirimi nomor NIK. Ternyata yang dikirim NIP, karena kita PNS. Karena kita PNS yang kita hafal nomor NIP. Biasanya kita juga menggunakan nomor NIP. Nah, ini parameter di sini menggunakan nomor NIK, nomor KTP Bapak Ibu. Jadi rekomendasinya seperti itu. Nah, kembali lagi ke submit laporan. Harus sampai dengan menerima kode token. Proses permintaan token. Nah, ini yang saya maksud. Ketika submit, Bapak Ibu harus mengklik proses permintaan token. Ini yang saya jelaskan tadi, masuk pada email Bapak Ibu ya. Nah, sebelum Bapak Ibu mendapatkan email, di sini akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Contohnya seperti ini. Data harta surat berharga belum diisi. Apakah Anda yakin? Bila tidak yakin, bisa kembali ke isian ulang. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, Mas, sudah nggak ada lagi data yang harus saya isi, ya udah, kita langsung klik lanjutkan saja. Nah, akan muncul ikhtisar LHKPN seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik setuju, langsung selanjutnya. Nah, muncul lagi lampiran ketiga, Bapak Ibu klik setuju, selanjutnya. Nah, di sini ada lagi lampiran 4 surat kuasa. Bapak Ibu klik setuju, lanjutkan. Nah, nanti akan muncul tuh seperti ini. Ini yang nantinya Bapak Ibu kirim ke KPK. Alamatnya di mana, Pak? Alamatnya di sini, alamat pengiriman. Direktorat PPLKBN Jakarta Selatan. Dokumen kelengkapan yang dikirim atas nama pegawai negeri, penyelenggara negara, pasangan, dan anak dalam tanggungan berusia lebih dari 17 tahun. Tanda tangan di atas materai 10.000. Gimana? Belum dapat? Ya, Ibu sudah submit belum? Sudah token? Mestinya ini langsung nanti dibuka. Ada cetak. Ada nanti Bu. Ini yang dikirim soalnya. Nanti saya coba bantu, kalau masih kesulitan nanti ada admin kita, Bapak Aung. Mohon maaf, Ibu pertama kali sudah periodik, berarti sebelumnya sudah melaporkan, sudah punya ini kan? Oke, bagus, sekarang sudah terjawab Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu tidak mendapat ini? Yang tidak mendapat ini adalah yang sudah melaporkan secara periodik. Jadi surat kuasa ini muncul hanya pertama kali dan 1 kali saja, selama tidak ada perubahan di data Bapak Ibu. Contoh, teman saya tahun kemarin belum nikah, tahun sekarang nikah, lapor LHKPN tahun depan. Tahun kemarin yang di surat kuasanya cuma dia saja. Nah, tahun ini muncul tuh kewajiban baru untuk pasangannya. Kalau sudah dilaporkan, sudah dikirim, sudah nggak perlu lagi ngirim surat kuasa lagi, Ibu. Jadi seperti itu. Ngirimnya print Bapak Ibu, karena di situ ada tanda tangan di atas materai 10.000. Jadi saya ingatkan lagi, Bapak Ibu, harus di print, ditempel materai, ditandatangani. Kecuali ini terkecuali Bapak Ibu yang posisi ada di luar negeri. Bapak Ibu ada di luar negeri bisa menggunakan e-materai dan tanda tangan digital. Dengan syarat e-materai dan tanda tangan digital harus terverifikasi dan terdaftar di Kominfo. Setahu saya ada 8 lembaga kalau nggak salah yang sudah tersertifikasi sama Kominfo. Salah satunya kalau yang di instansi gimana Bu? Oh belum. Jadi di sini ada proses verifikasi.
Setelah Bapak Ibu kirim, KPK memiliki waktu 60 hari untuk proses verifikasi yang menyatakan data Ibu lengkap atau tidak, ataupun perlu perbaikan. Nanti saya tampilkan alurnya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, kalau nggak ada saya lanjut. Lanjut ya. Nggak pakai, karena Ibu sudah pernah ngirim surat kuasa ya? Ya, nggak pakai. Kalau ada perubahan data, misalkan tahun kemarin anak Ibu usianya 16, tahun ini 17, maka muncul kewajiban baru untuk ngirim surat kuasa kepada anak Ibu. Nah, ini tampilan tokennya tadi, kode tokennya dimasukkan ke kode token di sini. Setelah itu Bapak Ibu kirim. Nah, dari situ submit Bapak Ibu sudah dinyatakan 100% submit. Tinggal kita nunggu verifikasi dari KPK. Nah, jadi ini macam-macam status laporannya. Kalau Bapak Ibu belum ngirim, belum submit, maka di status laporan akan muncul draft. Berarti laporan Bapak Ibu belum selesai. Setelah disubmit, masuk ke proses verifikasi. Berarti pelaporan Bapak Ibu sedang diverifikasi oleh KPK. Dalam hal ini, KPK memiliki waktu 60 hari untuk memproses laporan Bapak Ibu. Apabila perlu perbaikan, status perbaikan dikirimkan KPK kepada akun Bapak Ibu. KPK memberikan waktu kepada Bapak Ibu 30 hari. Apabila dalam 30 hari tidak ada perbaikan, maka laporan Bapak Ibu akan dikembalikan lagi ke draft. Dan Bapak Ibu dianggap belum lapor. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Meskipun kita sudah submit, kita tetap harus memantau status laporan kita. Apabila tidak perlu perbaikan, nanti akan muncul status laporan terverifikasi lengkap. Berarti laporan Bapak Ibu sudah lengkap dan sudah diterima. Tinggal nunggu kapan waktunya untuk dilaporkan ke publik. Jelas Bapak Ibu ya? Kalau nanti sudah diumumkan, yang terakhir muncul status diumumkan. Berarti pelaporan Bapak Ibu sudah diumumkan dan bisa dilihat oleh siapapun masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri yang membuka portal e-LHKPN dengan memasukkan NIK Bapak Ibu. Akan muncul semua itu nanti Bapak Ibu. Ini alur yang saya jelaskan tadi sesuai dengan Perkom nomor 2 tahun 2020. Di sini status kita kalau sudah submit berarti di sini. Ini maksimal 60 hari kerja verifikasi oleh KPK. Nah, ini 30 hari kalender jika tidak dilengkapi apabila ada perbaikan dikembalikan ke draft dan dianggap belum lapor. Oke, saya lanjut. Baik, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap? Terima kasih. Dari Satpol PP mohon izin Bapak, untuk pengiriman surat kuasa itu kita kirimkan langsung ke kantor KPK yang disampaikan tadi apa melalui dari Inspektorat Kabupaten. Yang pertama, terus yang kedua, tadi ada disampaikan ya ketika misalnya sebelumnya di pelaporan sebelumnya kita contoh kasus di pelaporan sebelumnya kita memiliki sebidang tanah misalnya contoh dengan harga perkiraan 1 miliar, sedangkan di pelaporan berikutnya itu nanti di tahun itu kan sudah kita jual, di pelaporan berikutnya karena sudah dijual bukan menjadi hak milik kita, berarti kita mengisi di harta kekayaan tersebut, harta tidak bergerak. Tapi kalau kita dengan drastis ya, dari tahun kemarin kita memiliki kekayaan sekian, terus di tahun ini karena ada penjualan, apa itu nggak diisi di laporan penjualan atau pelepasan yang ada di kolom menu atasnya
apa itu lah, fasilitas kalau nggak salah itu ya tadi. Yang di atasnya Ya, sebentar. Ini Bapak ya? itu yang setelah nomor 3 dari review itu ya, yang atas. Itu ketika misalnya kita harta kita sudah kita jual, terus di tahun ini secara drastis otomatis kan penurunan harta kekayaan yang sangat signifikan. Apa enggak dilaporkan di situ, diisikan di situ info apa laporan pelepasan atau penjualan? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik dari Satpol PP. Langsung saya jawab saja Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang mengirim? Langsung dari individu masing-masing. Bisa secara kolektif di instansi Bapak Ibu, atau bisa secara individu Bapak Ibu jika langsung ingin mengirim silakan. Kalau kemarin saya bersama teman-teman itu secara kolektif, ada 10 orang yang sudah melapor, sudah dapat surat kuasa, itu langsung kami kirimkan. Seperti itu, jadi bisa, monggo, kondisional. Yang jelas bukan inspektorat yang mengirimkan Bapak. Jadi Bapak Ibu sendiri yang kirimkan ya. Alamatnya tadi di KPK yang sudah saya share tadi. Untuk yang pertama sudah jelas Bapak? Baik, untuk yang pertanyaan kedua, nilainya berubah jauh Pak ya tadi ya, kalau nggak salah ya, dari penjualan, aset penjualan. Jadi gini Bapak, makanya di sini kan Bapak hari ini masukkan sebidang tanah senilai 1 miliar. Tahun depan tanah tersebut sudah bukan milik Bapak, sudah dijual, laku tuh 1,2 M. Maka di log datanya Bapak di sini klik yang tombol merah penghapusan aset tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu aset, Pak nanti nilainya jomplang harta. Nggak bisa Pak, nggak jomplang. Karena yang 1,2 M tadi masuk ke penerimaan harta kas atau setara kas uang tunai. Itu kalau uang Bapak pegang. Kalau uang masuk di rekening, berarti Bapak Ibu harus masukkan uang di rekening. Kan nggak jomplang tuh, match. Tanah Bapak jual, tapi ternyata uangnya masuk di rekening. Sama kan nggak jomplang. Masuknya di situ. Bapak klik tombol merah, berarti di situ penghapusan harta. Nah, di sini nanti lampiran penjualan dan pelepasan di situ bisa diklik lagi. Diklik lagi di situ akan muncul hasil dari harta yang Bapak Ibu jual. Nah, gitu ya Bapak. Jelas Bapak? Ada lagi? Ayo silakan Bapak yang mau tanya. Soalnya Bapak Ibu di sini kan nanti juga akan mendampingi WL di instansi Bapak Ibu masing-masing ya. Ya, ada lagi? Ibu, tadi yang angkat tangan? Oh, nggak jadi ya? Iya, kalau nggak jadi. Bapak Romi, oke, silakan Bapak Romi. Dibantu mic-nya, Bapak Romi. Ya, terima kasih Mas. Dari Nusina, itu kan di aplikasi itu ada yang melaporkan itu eselon 2 sama eselon 3 ya. Nah, ada 2 nama jabatan itu belum terdeteksi di situ. Itu mohon solusinya. Gini. Yang didaftarkan eselon 2, eselon 3. Pertanyaannya, ada jabatan yang tidak terdeteksi. Kenapa tidak terdeteksi? Dulu, ini cerita dulu ya. Dulu KPK saat ada LHKPN ini, semua jabatan diisi lengkap, bebas Bapak Ibu bisa memilih. Suatu kejadian, ada seorang penyelenggara negara, dia mendaftarkan dengan jabatan dan posisi sebagai ketua KPK. KPK-nya bingung loh, ini pimpinannya kan namanya kayak ini ya, padahal kan enggak. Nah, maka dari itu KPK sekarang membatasi untuk jabatan. Terus bagaimana yang tidak terakomodir di situ? Bapak Ibu tinggal
menghubungi admin kita. Admin kita atas nama Bapak Aong nanti akan membantu kita semua untuk mengakomodir nama jabatan yang belum tersedia. Akan disampaikan tuh ke KPK. Mohon izin Pak KPK, ternyata ada jabatan ini yang belum terakomodir di dalam Kabupaten Gresik. Mohon dibantu, nanti bisa dibukakan. Atau Bapak Ibu mau jalan pintas langsung ke admin KPK juga nggak apa-apa. Monggo, Bapak Ibu bisa hubungi admin kami atau langsung admin KPK. Mungkin bisa membantu, Bapak Roy? Ya, silakan Bapak Ibu. Baik, sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya mohon izin undur diri. Oh iya, sebentar. Oke, siap. Saya izin mundur diri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu, apabila salah kata yang saya ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas David. Terkait progres, ini agak kelihatan.